Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan pertemuan yang kemarin Kika Dinto tentang tata cara mengerjakan sholat 5 waktu, teknisnya serta kesempurnaan termasuk rawatibnya. Dapat tentang sholat isya. Jadi semakin naik bab sholat maghrib lestari pas sholat isya. Untuk melanjutkan menyambung keterangan yang kemarin, wa tuhyi ma bainal isya'aini bis sholat, kita dianjurkan untuk menghidupkan ma bainal isya'aini, antara dua isya, bis sholati, dengan sholat. Faf'al, maka kerjakan. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsha, banyak sekali diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad tentang keutamaan salat bainal isya'aini, ialah maghrib dan isya, sehingga saking banyak kelebihan itu sampai tidak bisa dihitung fadilahnya. Jadi memang dianjurkan kita semua ini menyibukkan diri dengan ibadah, termasuk antaranya isya ini, antara dua isya, yaitu maghrib dan isya. Orang-orang banyak cuma memahami istilah isya, maghrib, padahal isya dan maghrib neka baktona situng. Dalam artian baktona situng neka nang Al-Quran Allah Ta'ala ajabu hakimis sholatah liduluki syamsi, nika duhur biasa, ila ghasyakil laili, nika maghrib biasa, wa Qur'an al-fajr, makanya maghrib biasa kolle pelolong pejengan, kolle jama. Sehingga untuk orang-orang yang memang sempit waktunya, sibuk dengan sesuatu, itu diperbolehkan menjama. Orang-orang banyak salah memahami. Mereka berpikir, banyak orang menyangka bahwasanya jama itu hanya boleh dikerjakan di waktu perjalanan. Ini salah kaprah. Soal jama itu beda dengan kosor. Kalau kosor, ya harus perjalanan dan harus 2 marhalah. Ulama beda pendapat berapa kilometernya 2 marhalah itu. Kalau saya ngambil pada yang tengah-tengah saja, petong kalau kilo. Jadi kalau tujuan perjalanan kita itu 70 kilo, jadi kalau tujuan perjalanan kita itu 70 kilo, tujuannya gitu, tujuannya bukan perjalanan yang sudah dilakukan, maka boleh mengkosor. Kurang dari 70 kilo tidak boleh mengkosor sholat. Saya kocak mengkosor itu memperpendek antara yang 4 jadi 2, seperti duhur 4 disolati 2 rakaat menjadi kosor. Itu harus perjalanan, tidak boleh selain perjalanan itu. Beda dengan jamak. Jamak itu boleh dikerjakan, mengumpulkan sholat antara duhur dan asar, maghrib dan isya, bukan hanya dalam perjalanan. Bahkan di kitab-kitab fikih diterangkan orang songkan oleh ajamak sholat. Sekiranya malelok repot pola songkan berenang masake, malelok repot tangnya tedung tangnya rebu ntar kejeding untuk sholatnya biar cepat sembuh. Apa boleh di dokter loy bagi turun dari ranjang, ya dijamak saja, duhur dan asar apa jang sekalian, maghrib di isya apa jang sekalian, langsung pelolong. Juga kalau dalam keadaan hujan, orang sebiasa antar ke masjid, duhur tar ke masjid, peleman asar tar ke masjid, peleman
nikah parengakin aja mak sholat langsung duhur biasar bejang sekalian rezeki apa jang rezeki abeli pole dia masjid ki asar pola ojan umpama membuat repot kene ini kejama termasuk di dalam sohehnya Imam Muslim yang disarai Imam Nawawi ada keterangan yang memperbolehkan yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah menjamak sholat di Madinah tanpa perjalanan, tanpa hujan, tanpa sakit. Ada dalam keadaan repot itu. Boleh. Dan terus batasannya menjamak sholat itu untuk perjalanan, ya kan? Perjalanannya tidak harus 70 kilo. Berarti ada ini pendapat kilo neng gawe pang dan masyarakat awam. Eki nyaman mau deh kontar ke Sabo langsung apa jam zuhurnya. Nah, kan nyaman mengambil pendapat yang gampang-gampang saja nih kemangkian punten. Dalam keadaan tertentu apa jam zuhur di asar polanya beda acara katimantan. Dasarnya mana? Dasarnya di keterangannya Imam Nawawi di Syarah Muslim. Syarah Muslim yang disyarah Imam Nawawi ada. Begitu. Jadi untuk jamak loh, jamak. Tapi untuk anak-anak saya alajer. Penting. Yang kapal mereka malah dari musafar. Dari musafar mereka menang kata Bujirim alal khotib oleh selamanya. Sholat jalan terus beda dengan orang musafir lalu netap di suatu daerah. Nah, mereka baru helap, baru sadabu. Lamun netapnya 3 hari boleh menjamak dan mengkosor sholat 3 hari. Mereka lamun tujuannya menetap di situ lebih dari 3 hari tidak boleh. Ada sadabu dan nikah. Baru sadabu sampai 30 hari. Banyak nih untuk jamak kosor sih, jamak kosor. Untuk masalah jamak tidak terikat itu. Jamak karena memang lebih murah keterangan jamak bajang nikah. Polana apa? Polana seasal betul sholat neka lakar seasal neng Al-Quran neka walaupun sholat neka lemang betul cuma dari duhur biasa neka ebitong situ maghrib biasa ebitong situ tapi pada kinana lambak pada pondok jombang neka ngocak sholat 3 waktu heboh orang sebutu menjangkul. Sholat 3 waktu konsep itu sudah ada sejak zaman Nabi. Buktinya apa? Buktinya dengan Al-Quran akimis sholatah liduluki samsi itu ila gasakil laili 2 Al-Quran apa? Lakar 3 waktu nang Quran ya kan? Cuma ketika dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sholat itu 5 waktu. Cuma 2 sholat itu bisa berada dalam 1 waktu. Buktinya bisa aja mah. Bisa pelolo. 2 sholat teh duhur biasa, maghrib biasa, bisa. Di kitab I'anatul Thalibin, di kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwasanya kalau ada orang meninggalkan sholat dia baru bisa dihukum ketika ihrajun an waqti jam'iha mengeluarkan dari waktu jamaknya. Jadi orang lo apa jam duhur makai depa asar lo bisa yokom ya, tidak bisa dihukum kecuali kalau sudah keluar dari waktu asar jamaknya duhur kan. Begitu juga orang wanita head, orang bina head lamun socena neng asar duhur wajib koto. Amin. Tapi ini menunjukkan nah duhur di asar itu sebenarnya dalam 1 waktu, maghrib dan isya dalam 1 waktu. Neka kotu mau terlalu pemahami nekang kotu fakena agak dalam. Kalau cuma ngaji war-luar tok langsung ngabantah nih. Wah ini udah sesuai dengan kitab ini. Ngaji kalau begena, makin ditemu begini ternyata. Cuma pendapat tadi neka sesampian bisa mak jamak bajang kalaban kembang jangan dikeluarkan di kalangan orang awam, itu bisa jadi kerusakan.
gitu. Jadi dipakai dalam waktu darurat mana bermantan sampean yang jeng ngater mantan mulai mari duhur lo kudu standby mong lo apa jeng di asar takut tembus maghrib oh nang ngater mantan jauh abalina nah waktu duhur niat langsung pejeng duhur di asar tapi apa jeng duhur di asar mungkin lo hati pejeng asar boleh dengan mendasarkan keterangan Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Nabi pernah menjamak sholat di Madinah, tidak dalam perjalanan, tidak dalam hujan, tidak dalam keadaan sakit. Teman Kanjeng Nabi alakoh. Nah, tanya ki sahabatnya dan Kanjeng Nabi ini kemurahan, kemudahan dan nikah. Kencet kebayi biasa. Nah boleh pak, iyo memakin nang Facebook. Sholat 3 waktu kan, ini keng troya mangun jangkul empot. Ilmu seperti itu simpan kebayi di andi. Terutama orang belajar, mana alajar nih kan umpah nak jago bekto, duhur asar maghrib isya subuh melarat. Karena kadang jamnya berbenturan dengan jam sholat berbenturan dengan jam shiftnya. Solusinya bagaimana? Ya waktu istirahat lepas langsung abajang 2 duhur biasa. Waktu apa nih? Waktu asar maman ki abajang duhur biasa. Waktu maghrib istirahat maghrib biasa langsung abajang. Tadi make alajar selamat dari nina aki sholat. Neka gunana ngaji. Makanya penting sehingga tetap bisa ajaga agama juga dunya ekolnya juga. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yusah wa hiya nasyatul lail li'annahu awwalu nasyatin. Dadi bajang seba dengan antara maghrib bi isya neka ekocak nasyatul lail polana bekone ki pertama abajang nang awal malam neka. Awal malam termasuk awal peteng. Ekocak isya polana peteng. Mong nang Madura maghrib la peteng. Mungkin bentar. Tapi meneng Mekah, sampean lo tanya ada orang setoman ke Mekah. Maghrib nih makai matahari compet lo peteng, senat. Baru isya, megemerah nih compet. Ya sampai gemerah nih ke compet baru peteng. Makanya kocak sholat isya, sholat peteng. Kalau mana pola nih bajang kita pak bukti peteng. Mungkin toh kan maghrib lepatan. Nah, tadi walaupun maghrib, kocak isya ini sebagai majas pola matahari terbenam nikah. Waya sholatul awabin. Tadi termasuk bajang saya lakone mulai dari maghrib sampai isya nikah termasuk sholatul awabin. Sholatul awabin nikah sholat orang saya abeli ke pangeran. Maksudnya dan nikah secara majas ini dan nikah. Orang itu yang siang kan nyari dunia wong tulu masan maghrib esra pelayaman wi Gusti Allah abeli ke pangeran ayo apa aja orang makan benten beda sudah balik orang maghrib baru keluar kalau ajang-ajang sampai subuh ada sekali nikah kalau sesuai bi kudrat iradata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kita lakar konsisten, profesi apapun tetap pasti bisa konsisten menjaga ibadah dan nikah. Asal kita mau konsisten. Alasan sibuk ini saya rasa selalu sibuk atau orang yang punya nikah. Saya rasa selalu repot. Tapi kembali kepada konsistensi diri sebagai hamba Allah. Kalau memang konsisten menjaga ibadah pasti bisa. Pasti bisa. Dan nikah selalu bisa nikah geng orang malas. Mereka selalu bisa aja ke ibadah. Melakar abah konsisten dalam kesibukan apapun, jangan nyelang apa yang sekejap pasti bisa, pasti bisa. Wasuila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an qaulihi ta'ala Allah Ta'ala Kanjeng Nabi tanyakin dari kabur Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji abeng kengaki orang-orang sebagus nih dari kenangan tedung asaja. Faqala hiya as-sholatu ma bainal isyaini. Saya kocak tatajafa junubuhum anil madaji nih kah as-sholatu salat ma bainal isyaini antara isya bi maghrib bi isya. Fa innaha tuthibu bi mulaghatin nahar.
Jadi sholat antara Isya 2 neka bisa meelang ndak bareng senyak-nyaki waktu siang. Waktu hibu waktu hibu akhirahu. Jadi bareng seantarana bareng esok sholat seantaran Isya ini neka bisa meelang bareng sesia-sia waktu siang. Ben bisa ngeragum ndak akhirah malam. Da akhir siang mungkin. Jadi antak sholat nih orang siang waktu siang kan sibuk alako. Sibuk alako saya kocak mulagat nih ke sibuk alako sampai lo ingat ke akhirat. Dan dari lagun asalah lagun dari barang setersia-sia. Karena konsep perspektifnya orang ahli tasawuf nikah senapa baik selain akhirat nikah berarti kenapa istilahnya menyia-nyiakan? Karena dunia neka yang sia-sia. Nah, neka bisa mengenteh sholat antara Isya 2 neka bisa ngenteh, dak tersia-sianya siang saya kelaku boleh sarang sampian. Ben bisa mebagus atau bersih, mebagus ngatur kalaban bagus. Ada benega ngatur kalaban bagus menata. Dek akhirnya siang nggak bisa bagus. Nah, makanya neka penting untuk ekalakoh antara maghrib biasa. Untuk maghrib biasa apa saya ekalakoh ngaji. Nah, maghrib biasa nih ngaji. Menang kodok. Nah, mong selo nang kodok mong bisa antara maghrib biasa neka apa jangan wirid kan semak maghrib biasa sekecil. Penesan kemarin maghrib langsung mancal berapa pak sepeda motor teretar ke sar malam sampai bapak jaga Isya sampai nyetir. Nah ini kan rogi mengganti neka. Wal mulagat jam'u mulgatin fahiya minal lagwi. Lafaz mulagat jamaknya mulga yang diambil dari lafaz al-lagwu. Pada dahala waktu Isya'in mong masuk waktu Isya fasolli arba rakaatin. Ayo sholatlah 4 rakaat qoblal fardi sebelum sholat wajib. Ihya'an lima bainal adana ini untuk menghidup-hidupkan antara dua adzan neka adzan dan iqamah. Jadi masa waktu Isya masuk Allahu Akbar sampai sebelum bajang Isya bajang 4 rakaat termasuk rawatibul Isya untuk mengodi antaran adzan ini adzan 2 mungkin kan itu adzan dan iqamah Fafadlu dalika katsirun. Keutamaan sholat 4 rakaat sebelum Isya itu sangat banyak. Wafil khabar dan ada juga di dalam hadis anna du'a ma bainal adzan wal iqamah la yuradduh. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting SN kalaban doa sholat kan itu doa. Jadi sholat nikah termasuk doa. Dan karena sampean kudu oneng bahwasanya neng dalam sholat nikah lebih sampean tidak hanya esoro nyongsang nyonglet katigisang termasuk melafatkan lafat-lafat doa. Ada doa yang harus dibaca. Doa itu berisi permintaan kepada Allah. Mulai dari takbir sampai salam itu isinya doa semua. Termasuk puji-pujian kepada Allah. Tuh, Fatihah mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Nih kan doa dalam Fatihah. Ini doa paling penting nih. Ihdinas siratal mustaqim. Anak apa polen? Nah, polen sedajan dari hidayah. Orang masuk surga, masuk neraka polen hidayah menjangkau. Tuh. Badas ada bu, kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ya rahmatnya Allah itu yang terbesar hidayahnya itu. Kewelasannya Allah sehingga membuat hati kita mau berbakti, mau menyembah, mau tawaduk, mau beribadah itu semua hidayah karena belas kasih Allah. Allah mengasihani, dikasih hidayah, diberi petunjuk. Mau lo beri petunjuk bi Allah Taala, lo bisa oleh rahmat dari Allah Taala. Alamatur rahmah al hidayah. Tanda rahmat nih kalau karena hidayah beneran kan nih, tak berarti rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholat
Polanang mengisi waktu agar tidak kosong antara adzan dan iqamah. Baru setelah itu tsumma shallil fardhu, salat wajib. Salat wajib, salat isya, wa shallir ratibar rakaatain, dan salatlah salat rawatibnya 2 rakaat juga setelah isya. Faqra fihima, setelah salat isya selesai salat rawatib di dalam salat rawatib bacalah surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Wah, ini kelancang. Lancang, tapi lo kenapa? Mau lo bisa ki sebenarnya, keng mong bisa baca Alif Lam Mim As-Sajdah dan tabarakalladzi biyadihil mulku au surat Yasin wa Dukhan. Tapi maca surat Yasin dan surat Dukhan. Rakaat pertama maca Yasin sampai mareng, rakaat kedua maca surat Dukhan sampai mareng. Padalika ma'thurun, itu dicontohkan mi'an Rasulillah, dari Kanjeng Nabi. Nih, Kanjeng Nabi laisa bora bi Allah taala setuju sana memiliki keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah, tetap lamun apa jeung ne ketika dinto. Nah, boleh ku lebih sampian sebanyak dosana dek nikah. Masa kalau bisa ngusahakin gadik nikah gila karbera molok biasa. Wasolli ba'dahuma selastarena apa jeng 2 rakaat ka dinto arba rakaatin apa jeng 4 rakaat pole. Fafil khabar ning dalam hadis bada senutuakin mayadulu ala admi fadlihi. Nah, dak nutuaki dak keutamaan dari bajang 4 rakaat lastarena rawatib ka dinto nambah pole. Tsumma shallil witro, Pak bajang salat witir ba'daha salastarena bajang 4 rakaat salasan kalaban telo bitaslimataini baik kalaban salam 2 au bitaslimatin wahidatin utawa kalaban salam situng. Jadi witir nika aqalluha lakar salasan paling dicing telok sampean oleh bajang banyak mangki canya banyak oneng lebih dari belu ya oneng lebih dari ki belu mau nang dalam hadis selain tarawih ki selain tarawih jeng Nabi nekat lo toman abajang lebih dari belu ya kan hadis orang Muhammadiyah ketika abajang tarawih belu kan bel orang Muhammadiyah abajang kan belu panambah witir nggih. Nah lakar badang kan Nabi lo toman abajang waktu malam lebih dari belu rakaat. Nah saya maksud kanjeng Nabi sholat malam bener sholat tarawih, sholat tarawih lain boleh. Sayyidina Umar senyontoaki 20 rakaat. Sayyidina Umar nih senyontoaki sholat. Sayyidina Umar nih engki berhak membuat sunnah seperti itu. Dan ini kan nanti ke Mekah. Nang Mekah tarawihnya kenapa? 20 nang Mekah. 20. Tapi nang Indonesia saya sebagian anu neka beda sebelu tapi pada bagus tembang salat tarawih kina bentar ketika lebih sampean sebiasa tarawih 20 cak nyalakin orang saat tarawih belu saat tarawih 11 aja pada dalil dan neka kimah sesampian bisa alaku kalaban bagus mong NU jelas 20 kita lo lekor kita ngerti kan lo lekor di witir ya dulu akondo tarawih nah ada bu tarawih nah mereka pada dalil lah kimong kulo mele dupo lo benyangan cerah maka na aktaru fi'lan kana aktaru fadlan rezeki akondo kemas lebih utama sebenarnya lebih utama mau akondo masalah bajang rokaat saya pangkat apa deh mau pangkat lain lo bisa bodoreng apa jang sunat 100 rakaat situ apa jang duhur 4 rakaat tetap bagusan bajang duhur. Kenapa boleh? Nah, boleh bajang duhur wajib. Al fardu afdalu minan nafli. Lo bisa. Lo bisa ya pakai alamung barang wajib. Dan nikah. The thing sunat akhir abajang 4 rakaat pas marane ke witir 3 rakaat bahkan Rasulullah yaqra fiha surat sabbih isma rabbikal a'la nang bajang witir kanjeng Nabi maca sabbih isma rabbikal a'la dan wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal ma'udatain. Oh nikah bisa mele sampean nggih bisa mele wis kiman bayi secocok mong sebiasa wal ikhlas wal ma'udatain mong tarawih kena benten mong tarawih kan wal ikhlas wal ma'udatain lah kan.
seneng pondok, tapi bade selalu ngakui nikah. Lo kenapa nikah cuma sunat walaupun lo padungku lo persis kimong sampean umpaman sholat witir pah kenceng umpaman maca surat al-baqarah ya toren lo kenapa lagi kenceng menelok neng larang kan dan nikah ku kenapa sih lo bagus nikah kan nikah bagus tambah banyak tambah bagus. Pak ingkun ta'aziman ala qiyamil lail mong sampean lakarnya jah untuk tangi malam fa akhiril witrah maka fa akhir witir liyakun akhir sholatika witir sahabat budi. Jadi sahabat nang budi panapa witir akhir al witra dak witir liyakuna akhir sholatika agar witir menjadi akhir dari sholatmu bilaili di malam itu witron sebagai ganjil sebagai witir. Tsumastagil badalika baru setelah itu kau repotkanlah dirimu bimuda kiroti ilmin kalaban ngak ilmu muda karotil ilmi wah kata fa'il bi muda karotil ilmi kalaban ngak ilmu au mutolaatil kitab utawa mutlak kitab boleh bisa pantan maran esa cerarat ntar ke baru ngopi kalau ngecangkruk paha ajar itu sesuai udah senengnya kardu kalau targi terang apa nih laki-laki karena gur nganggur nih kan dan nikah tapi lo napa tempeng ngecok nih kan mau marina asa apa jong ngintemen neges orang mana ketambah rosak nih kan apalagi cuman mungkin som corona maling nih kebanyak bener neng kain toto dan nikah res bejo banyak orang kehilangan neng sorbo bejo banyak orang kehilangan soalnya apa banyak orang yang pecat dari kelakonan banyak orang kalau nemu lako ada kang baru ikapi banyak dengan din budi nah abel tidak nekah hukum rimba dan nekah maki ding orang yang ke anding bismillahirrahmanirrahim kipolan nekah lakar cobaan nanti mesken fakir nekah cobaan raja ada orang selalu kuat lakar bisa membuat mirip di kafir nekah akhirnya kapina aja mau tetang yang ke aja matibi keng petorok nang koro orang kan bahaya dekat ini kan ke pandangan saya nganggep dan kadang ngecoknya profesi timbudi nabaya halal lagi neka akibat kafir mengalal lagi barang haram yang kan daripada tengah pada jaga tunya daripada jaga sepeda motor kunci mong bisa gembok apa banyak cak ngetung lemak dan gembok semakin sing pinteran maling mungkin kunci biasanya ke cukup sentak cotat biasa sentak tambah canggih kuncinya tambah canggih maling bismillahirrahmanirrahim kiseng lakarlah nek sedaya tambah canggih dokter tambah canggih penyakit corona ini kalau temu obat sampai mungkin banyak orang mungkin vaksin alhamdulillah tak kenapa sampean cakok takut ke vaksin yang ampun yang ngebayaki teori konspirasi kan mengkula terus terang vaksin neka menurut kula bagus yang nyaman neka lakar obat dan neka cuma seorang vaksin tidak ada lo boron kenapa? Kan kilo sampurna dan neka kilo sampurna tak keng kebayi cel nyaman kilo terdokter besar aja lagi ke dokter kan penelitian nah deki monglah abid lah sampurna vaksin lo mana apa jago tak mau anu vaksin mati mati nurus pengiran dan kalau panggung cek takung sama tapi vaksin lah baca tuh bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sya'an fil ardi wala fis sama' wa wasamil alim nek penuh racun nek karena ngode tujuan rokok nih sebelum merokok baca nek bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sya'an fil ardi wala fis sama' wa wasamil alim baca telok kali pas selamat rokok sulan di kancen BCN ini dan ini lakon sebelum merokok ibu jaga dulu apa jangan tetap pas enggak oh iya lah karena dengan kitab Tikur Rahmul Hikmah doa untuk menghindari racun sehingga mulai mati masan baca doa neka makin nom racun lo mati dan kalau apa mati pangeran mungkin kayak tabu mencret mungkin tapi kalau apa mati dan neka mungkin mau lihat takdir mati apa kalau pai nginom kalau pai maca kan sampai sebelum merokok tujuan rokok keng jaga alasan untuk tujuan rokok lah
Kipa engko lan di doa relo kerep wajah aja dan kan gampang melok terwaroko malelok bahaya bacane Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'in fil ardi wala fis sama'i wa samil alim. Nah, neka bagus neka. Ya orang Islam neka jadi doa sakala doa. Nah, neka bi Allah Taala kita bisa diselamatkan neka. Wala tastagil billahwi, jak ngrepotaki aba kalaban kelakuan sada gunana. Wali bi awal labiban en mainan. Ini kan mong sefanatik ki, mong kiai sefanatik niku wah langsung. Wah, hello oleh anu, saya nggak cak main game online. Cak main Free Fire, cak main neka. Ini kan senyatanya benar kenapa saya sampai akhirnya neka. Jadi cak arepotakin kalaban lahu bi lagu. Tapi kulit kotoneng ki lahun bi lagu neka. Definisi utamanya barang sebisa membuat kita nih kalau ibadah ke pangeran. Dan neka. Tapi mau umpama situngan mainan atau kadi musik umpama ki bisa membuat kita kencang ibadah kadi yang terjadi dengan sholawat nih. Masan maca sholawat ngaku takbuan Pak asik, pas sampai atene sambung dah Gusti Allah maca sholawat hosok menghayati dengan getaran nada. Nih ke musik nih ke justru ngatraki ke surga. Jadi lo neng terlalu fanatik. Soalnya kimen tidak ada darul hikmah pondok, darul hikmah yang ngada akidram kan. Dan yang aduh kritik itu dari situ pondok drum band butapuan musik deh. Kita pernah bahas singkat orang kudu cek hatinya kau jarang apa. Minta dalil dari dimah kamu pada kanjeng Nabi ngaramakin musik langsung sokong malah tepak kanjeng Nabi abaris ini kan nang hadis Bukhari kulo ngaji langsung abaris naik tak perang para sahabat nih tameng etap bubi pedang sambil nyanyi semangat dan neka tak apa demi drum band apa aja kan tabu malah semangat saking anu mantan nalai remeh aklinu hadan nikah waj'alu fil masajid wadribu alaihi bidafuf jelas dalil jadi mantan malah remeh tapi drum band mau lambat kan tapi hadrah nggih ngara orang sandi hadrah merasa tersaingi patro ngara makin drum band niku salah hadrah upgrade malah senyareng drum band niku gila soalnya apa mau ngereng mantan tambah nyareng tambah bagus hadis alinu hadan nikah mengakon doa alat musik hadra ini kebening adafuf mau ngakon doa alasul fil kalamil hakikat buka kamus tengku napa saya kocak adafuf benih hadra cek kadi ding ring ngamen alat bunter baru cek benih saya tak budak neka saya cek kaki tak bu malah amonya kerecek neka dafuf asli neka mungkin hadra, drum band, jidor. Nah, mereka sudah aja cuma kias dari umum mantan, malah mantan ini kerameh. Aklinu hadan nikah, nah neka. Mungkin sampai atau tabu bodoh orang nyomot mercon, cundar, malah karya merame mantan ini kepada bidafuf. Dan neka, lain mau nyomot mercon, malah orang pegel, tusen neka. Dek neka kia musik, Kanjeng Nabi neka lo toman langsung maharam alat musik saya haram pakai Kanjeng Nabi neka alat musik seidentik di maksiat akadik zaman Kanjeng Nabi pada situng alat musik kocak mana habis makan biola atau gitar petik nih kecapi alat musik neka biasa tapu neng kadang orang minum tua dan neka jadi mau orang nak alat musik neka berarti orang neka ahli minum tua minimal sama orang ahli minum tua Kanjeng Nabi lo senang umatnya serupa bi orang fasik orang sedang maksiat Kanjeng Nabi elaknat orang saya ngaku alat musik neka tot juna bani alat musik ka tot juna fungsi musik ka saya identik bi minum neka tot juna terbalik ka Kanjeng Nabi nyaranaki ada tepak beda acara telasan yang zaman Kanjeng Nabi biasa orang putak buat Kanjeng Nabi datang dari Mekah sambut bitol al-badru alaina sambil tabuh kisah dan nikah nikah makanya gitu ketika bicara lahun alatul lahwi bener musik alatul lahwi termasuk HP lamun sekiranya ketika ampian ngetik WA sampian nikah males asolat nikah
Lah pun main Facebook, bener main game Free Fire, bener main game Mobile Legend, Facebook. Hubungan di orang, cuma bekto maghrib di sampian lo itina akin, malah seneng mainan terus. Ini kelahun, bila ibun nikah. Allahu wala ibu, mainan nikah. Nah, mungkin kau toning, nanti bener main game Free Fire haram. Ndak konteksnya, mengelakar refreshing sampai mari ngaji. Lo oleh 10 juz mana pikiran laga bosan. Kalah HP mainan kalau yang malah fresh kok. Dan nih kan, mong pecuna kaki nih bagus. Dan nih kata mong pecuna kalau mainan dulu lu anggur soal mainan tuh kini ke pak obat tadi lahun dan laibun. Nah, ini kudu dipahami esensi dari hukum itu seperti itu. Fayakunu dzalika khatimatu amalika qabla naumika. Makanya jangan repotkan dirimu dengan lahun dan laibun. Maka itu akan menjadi akhir dari amalmu sebelum tidurmu. Padahal fa innamal a'malu bi khawatimiha. Padahal amal itu ditentukan oleh khawatimiha. Bener gitu. Sampai berbeda innamal amalu binniyat. Betul. Innamal amalu bi khawatimiha. Cekot Imam Ghazali. Amal itu ditentukan dengan khawatimnya. Kalau khawatimnya jelek, suul khatimah ki masallah kekiyang. Jadi kan, sampai apa aja? Kilo asalam akan tahu betul betul. Jadi kan, kilo mareh pahrosak amal betal. Betal apa sah? Jadi kan, masan para maghrib pas sampian moka kilo etre membahas sampai inal amal bihawati. Makanya ketika sampian ngakhirin malam, cek akhiran malam neka tedung sampean nih, cek akhiran kalian bareng coba. Kalau pahlak melangkapi sebelum coba. Jadi sebelum masaren, akhir kalaban bajang, akhir kalaban mutolaah, akhirin kalaban ngaji, akhirin kalaban angki basul masail umpamana. Dan cek akhirin kalaban barang selalu saya ada kunana, cek akhirin kalaban apa mana cangkruk. Wah cangkruk sampai malam san mulai langsung ledung. Berarti apa yang siang kapine kan mau kalau diakhiri cangkruk. Ki cangkruk lo tentu coba ki cangkruk lo tentu coba. Mung cangkruk paha kondo tentang akhirat bagus. Cangkruk paha patuh tentang pendapat Imam Ghazali, pendapatnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang paman. Ki bagus. Berarti cangkruk yang berpahala. Tapi mau cangkruk kayak saya ngerasani orang, sudah iya juga, iya, gelap kok tapak juga, pakai kerasan kapi, dan nikah, coba mengkaji nikah. Sekali tak bisa, saya sampai yakin, nek kemarin bab ada pun naum. Nah, moga-moga bermanfaat bagi Didi, moga-moga masuk ate bisa diamalkan kalau bagus, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi